Scene pembuka akan menampilkan wajah Takemichi yang sedang memikirkan misi yang diberikan Mikey, dengan konsekuensi kematian apabila ia gagal membawa pulang Keisuke Baji ke Toman. Takemichi pun kebingungan mengenai apa yang harus ia lakukan. Di tengah kebingungan tersebut, keempat anggota Mizo Middle Five pun mendatangi Takemichi, mengucapkan selamat karena Takemichi telah resmi menjadi anggota Toman. Tiba-tiba, Takemichi menjadi murung ketika ia melihat wajah Akun. Ia teringat dengan masa depan, di mana Akun mati di dalam mobil. Mereka pun penasaran bagaimana Takemichi bisa menjadi anggota Toman, namun Takemichi awalnya enggan menceritakannya. Singkat cerita, Takemichi akhirnya menceritakan prosesnya menjadi anggota Toman kepada teman-temannya. Takemichi memberitahu teman-temannya bahwa berada di Toman tidak sebagus kelihatannya, dan memberitahu mereka tentang tugasnya membawa Baji kembali dari Valhalla dan jika gagal ia akan dihabisi oleh Mikey. Takemichi mengakui bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang konflik internal Toman dan apa itu Valhalla. Kemudian Yamagi sisi ensiklopedia preman menjelaskan kepada Takemichi secara detail. Yamagisi menjelaskan bagian struktur internal Chokyo Manji, yang disingkat menjadi Toman, yang terdiri dari Mikey ketua, Draken wakil ketua, di bawah mereka berdua ada 5 divisi dan setiap divisi berisi 20 anggota. Dan geng ini adalah geng motor yang memiliki 100 anggota lebih. Namun, Takemichi malah tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kemudian, penjelasan Yamagisi mengarah ke Pachin yang ditangkap akibat menusuk Osan dan sekarang dipindahkan ke divisi kedua, karena Takemichi berada dalam divisi yang sama dengan Pian. Hal itu membuat Takemichi tidak berani berhadapan dengannya. Dengan ditangkapnya Pachin yang membuat divisi ketiga yang kosong, orang yang menggantikannya adalah Kisaki, mantan dari anggota Mobius. Yamagisi juga bahkan menjelaskan sejarah dari Mobius, di mana ada grup dari Osanai S63 yang mulai pada tahun 63, dan grup dari Kisaki H2 mulai 2 tahun setelahnya. Setelah Mikey mengalahkan Osanai, itu menandakan akhir dari Mobius S63 yang dipimpin oleh Osanai. Kemudian, Yamagisi menjelaskan bahwa bergabungnya skuad Kisaki ke Toman membuat jumlah anggota Toman menjadi 150 orang, lebih dari 100 orang. Hal itu menandakan skuad ketiga yang dipimpin oleh Kisakilah yang paling besar dari skuad lainnya, karena memiliki 50 anggota dalam skuad tersebut. Hal itu membuat Takemichi menyadari perkataan Mikey sebelumnya. Kemudian Makoto bertanya apa yang terjadi dengan sisa anggota Mobius S63 yang dipimpin oleh Osanai, dan Yamagisi menjelaskan bahwa mereka disatukan oleh Hanma. Hanma dan kumpulan anti-Toman sekarang membuat geng yang bernama Valhalla. Valhalla saat ini memiliki 300 anggota, di dalam bawah kendali Hanma, tetapi Hanma bukanlah ketua dari geng Valhalla. Tidak ada yang mengetahui ketua Valhalla, yang dilambangi oleh malaikat tanpa kepala. Takemichi lalu menyimpulkan bahwa untuk membawa Baji ke Toman hanyalah dengan menemuinya secara langsung. Di luar kelas, ada seseorang yang bertanya perihal keberadaan Hanagaki Takemichi. Lalu di tengah percakapan Mizo Middle Five, Yamagisi sedang menjelaskan bahwa orang yang menyatukan grup anti-Toman di Valhalla adalah orang ketiga dari Valhalla, yaitu Hanamiya Kazutora. Di saat yang sama, muncul seorang dengan tato macam di lehernya di kelas Takemichi. Hal itu membuat Makoto kebingungan dengan siapa orang tersebut, karena Makoto belum pernah melihatnya sama sekali di sekolah ini. Ternyata orang tersebut lebih senior daripada Takemichi dan kawan-kawannya. Kemudian Yamagisi dikejutkan dengan tato harimau yang berada di leher orang tersebut. Yamagisi terlihat panik setelah melihat tato tersebut dan menyuruh Makoto diam. Orang tersebut menanyakan keberadaan Hanagaki Takemichi. Dilanjutkan dengan perkataan Yamagisi yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang nomor 3 di Valhalla, yaitu Hanamiya Kazutora. Ternyata, orang yang datang ke kelas Takemichi tersebut adalah Kazutora.
Kazutora pun nampak sangat senang melihat Takemichi dan membawanya menuju ke markas Falala. Di lorong, mereka bertemu dua anggota lainnya, keduanya menggunakan tongkat. Kazutora menjelaskan bahwa mereka adalah bawahannya yang paling terpercaya. Mereka berdua menggunakan tongkat karena Kazutora lah orang yang mematahkan kaki mereka berdua. Takemichi menyadari orang ini sangatlah berbahaya. Awalnya Takemichi merasa takut untuk ikut Kazutora ke markas Falala, tapi tekadnya membawa kembali Baji ke Toman, membuatnya mengikuti Kazutora. Namun, Takemichi melihat hina dari atas ketika ia akan pergi bersama Kazutora. Takemichi pun teringat sumpahnya, bahwa ia akan melakukan apapun untuk mengubah masa depan hina. Berjalan ke markas Falala pun tidak membuatnya gentar. Ia juga bertekad membawa kembali Baji sesuai dengan misi yang diberikan Maiki padanya, agar Maiki bersedia memecat Kisaki dari Toman. Di luar sekolah, Takemichi menanyakan Kazutora kenapa ada orang yang terkenal seperti dirinya di sekolah itu. Hal itu membuat Takemichi berpikir akan ada banyak keributan yang terjadi di sekolah tersebut. Kazutora menjawab bahwa dia hanya tahun pertama selama 1 semester, karena dia harus pindah ke sekolah reformasi. Ketika Takemichi bertanya apakah dia ditangkap, Kazutora hanya menjawab bahwa penangkapannya adalah kesalahannya dia. Hal itu membuat Takemichi bertanya-tanya siapa dia yang dimaksud oleh Kazutora. Sembari mereka mengobrol, sampailah mereka di tempat persembunyian Falala. Di situ terlihat tulisan Game Center yang cukup besar, serta ada grafiti bergambar malaikat tanpa kepala. Takemichi dan Kazutora pun masuk ke markas Falala tersebut. Takemichi menyadari bahwa suasana di Falala sangat jauh berbeda dengan suasana Toman. Terlihat para anggota Falala memberikan Takemichi tatapan yang menakutkan, seakan siap untuk menghajarnya. Di dalam tempat itu, terlihat seseorang berambut panjang sedang memukuli seseorang yang tergeletak tak berdaya di lantai. Orang itu adalah Keisuke Baji, mantan kapten divisi pertama Toman. Takemichi lalu bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Baji. Kazutora lalu menjawab bahwa Baji sedang melakukan tes kesetiaan. Tes kesetiaan adalah tes untuk menguji keseriusan Baji untuk pindah dari Toman ke Falala, dan oleh karena itu, ia harus siap melakukan apapun. Kazutora lalu memberitahu Takemichi bahwa orang yang dipukuli Baji adalah wakil kapten divisi pertama Toman, teman kepercayaan Baji. Kazutora menjelaskan lagi, apabila Baji ingin mengkhianati Maiki, ia harus menginjak gambar dari kepercayaannya, yakni wakil divisi pertama Toman. Diketahui, Bajilah yang membawa wakilnya ke Falala, dan ia sendiri pula yang memukulinya hingga hampir tewas. Baji pun berkata kepada Hanma, untuk menyetujuinya masuk ke dalam Falala. Nampak ada 3 orang yang berada di dekat Hanma, mengomentari bagaimana agresifnya Baji menyiksa wakilnya tersebut. Baji pun mengatakan bahwa ia tidak datang untuk menerima ceramah dari mereka. Hanma tiba-tiba bertanya kepada Kazutora, apakah semuanya sudah siap? Kazutora pun mengiyakan pertanyaan Hanma. Sembari menunjuk Takemichi, member baru Toman. Takemichi pun sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Hanma pun bertanya, kenapa Takemichi dengan santainya berjalan ke markas musuh. Takemichi pun hanya bisa terdiam, sementara itu Baji yang melihat Takemichi berada di depannya mengatakan, apakah kau datang ke sini untuk dibantai? Kemudian, Hanma naik ke atas podium dan berkata bahwa mereka akan memulai sesi kesaksian saksi. Di sisi lain, Takemichi hanya mampu kebingungan meratapi apa yang akan terjadi kepadanya. Hanma lalu mengumumkan, anggota pendiri Toman dan kapten divisi pertama, Baji Keisuke, dia bilang ingin meninggalkan Toman dan bergabung dengan Falala. Beberapa anggota pun memperdebatkan soal Baji. Hanma pun mengakui bahwa dengan bergabungnya Baji, mereka akan semakin gampang menghancurkan Toman, namun ia masih punya satu keraguan. Keraguan itu adalah, Baji mungkin adalah mata-mata Toman. Untuk itulah,
Hanma telah meminta Kazutora membawakan saksi, yakni Hanagaki Takemichi. Hanma pun ingin Takemichi mengatakan kepada mereka semua apa yang Baji katakan saat pertemuan terakhir Toman. Aku akan bergabung dengan Falala dan Toman adalah musuhku, kata Takemichi. Hanma pun bertanya pendapat Kazutora mengenai hal tersebut. Kazutora mengatakan dengan tes loyalitas dan kesaksian Takemichi, ia merasa Baji bersih dan bisa menjadi aset berharga untuk Falala. Kazutora lalu berkata bahkan apabila Baji merupakan mata-mata sekalipun, ia masih dapat berguna untuk Falala. Kemudian, Kazutora pun mengatakan niatnya, yakni menghancurkan Toman, dan membunuh Maiki. Baji pun berkata, aku akan membantumu, Kazutora sambil menundukkan kepalanya. Hanma pun menjadi semangat, dan mengumumkan bahwa Baji sudah resmi menjadi anggota Falala. Takemichi pun sadar, apabila kondisinya seperti ini maka mustahil baginya membawa pulang Baji ke Toman. Lalu di tengah keriuhan, Takemichi berteriak kepada Baji dan bertanya kenapa Baji mengkhianati Toman padahal ia adalah pendiri dari Toman. Baji lalu berkata, apakah sebagai anggota pendiri, kau jadi tidak bisa mengkhianati Toman? Baji pun mengatakan Kazutora juga adalah pendiri Toman namun juga membelot ke Falala. Takemichi pun sadar bahwa orang keenam di foto anggota pendiri Toman yang dilihatnya adalah Kazutora. Baji kemudian berkata bahwa Kazutora memendam dendam kepada Toman. Baji pun menceritakan masa lalunya pada tahun 2003, tahun pertama mereka masuk SMP, di mana mereka masih bahagia-bahagianya seperti kerang. Saat puncak musim panas tetapi harinya dingin, Baji dan Kazutora pergi ke tempat pertemuan yang berada di sebuah kafe, atas perintah dari Maiki. Kazutora mengatakan maaf atas keterlambatannya, karena tadi Baji berkelahi dengan penjahat. Di sana terlihat Pachin dan yang lainnya terkesan dengan tokuku dari Toman, yang dibuat oleh Mitsuya. Draken menyarankan agar mereka memakai tokuku tersebut dan akan melakukan pengambilan gambar peringatan. Terlihat Maiki yang sedang memakan parfait coklat milik Draken, yang membuat Draken marah, karena Maiki menghabiskan semua parfait coklat milik Draken. Kemudian terlihat seseorang yang babak belur di mukanya sedang memegang kamera, orang itulah yang memfoto peringatan dari anggota pendiri Toman. Baji mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang terjadi segera setelah itu. Nah itulah yang menjadi akhir dari episode kali. Sekian video dari kami, sampai jumpa, dan terima kasih.